Selama bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah yang menyertainya seperti sholat tarawih, kemudian iktikaf, ada kultum dan seterusnya, akan dilakukan pembatasan-pembatasan dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi tarawih misalnya tetap diperbolehkan tapi dengan pembatasan 50% dari kapasitas. Namun aturan-aturan ini tidak berlaku untuk daerah-daerah yang zona merah dan orange. Jadi untuk zona merah dan orange tidak diperbolehkan untuk melaksanakan amaliyah selama Ramadan secara massal gitu ya, silakan dilakukan di rumah masing-masing, tetapi untuk daerah zona hijau dan kuning dipersilahkan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ini tidak lain untuk melindungi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia agar selama pandemi COVID-19 ini kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa beribadah dengan baik tanpa berisiko untuk terpapar atau memaparkan COVID-19 kepada yang lain. Selanjutnya Pak Wamen, Pak Dirjen ada yang mau disampaikan, Pak Kiai Abdullah Zaidi ada yang disampaikan. Silakan dari MUI untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendengarkan apa yang telah disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Menteri Agama maupun dari Bapak dari Komisi 8 yang telah menjelaskan bahwa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi pada sidang isbat telah kita mufakati bersama, kesepakatan bersama tentang awal Ramadan. Ya, jadi bahwa awal Ramadan sesuai dengan perhitungan hisab dan ru'yah yang terjadi pada malam hari ini yang telah dilihat oleh 13 orang. Artinya bahwa hisab itu sudah cocok dengan ru'yah, sehingga tidak kita berlama-lama lagi memutuskan bahwa 1 Ramadan insya Allah kita sama-sama berpuasa mulai esok hari, malam ini kita bersahur, malam ini kita bertarawih, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini di wilayah yang zona hijau dan yang zona kuning itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tarawih dan sholat dari bersolat Idul Adha, Idul Fitri nanti, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, sebagaimana fatwa MUI yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan vaksin. Nah, vaksin ini di bulan Ramadan intinya bahwa orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya kalau divaksin, tetapi tetap harus diperhatikan kondisi kesehatan daripada orang yang divaksin. Artinya ada bahaya tidak? Jadi intinya bahwa tenaga medis itu harus memperhatikan ini, walaupun fatwanya membolehkan, artinya tidak membatalkan, tapi tergantung kondisi masing-masing. Nah, ini kemudian ada satu hal yang penting, bahwa ibadah Ramadan nanti kita berpuasa, melaksanakan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah yang lain yang menjadikan bagian sebagai ibadah bahdoh kita, kesolehan ibadah kita. Jangan lupa kesolehan sosial kita, kebersamaan kita melaksanakan ibadah som ini juga kita harus perhatikan saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita, pertolongan kita. Jadilah kita di bulan Ramadan ini kita yang berpuasa dan menjadi orang-orang yang karim, yang menyayangi terhadap yang satu terhadap yang lain. Khususnya di bulan Ramadan ini terjadinya bencana yang terjadi di NTT, di Jawa Timur dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mensabdakan, afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga berlomba-lomba beribadah, kita berlomba-lomba juga untuk melaksanakan sosial kita dan menjadikan kebersamaan kita. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita tetap bersatu bersama-sama melaksanakan awal Ramadan, awal Idul Fitri
dan ini menjadi satu kesepakatan kita yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Abdullah Zaidi. Kawan-kawan media ada pertanyaan atau sudah cukup jelas, clear, sehingga kita bisa segera menjalankan sholat tarawih malam ini? Saya kira sudah ya, clear semua. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadikan momentum rohani buat kita semua untuk meningkatkan ketakwaan, kita memperbanyak zikir, membaca-baca Al-Quran, sehingga Ramadan yang memang kita berikan ibadah ini untuk Allah SWT, benar-benar kita mendapatkan, seluruh masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim mendapatkan keberkahannya. Dan insya Allah dan mudah-mudahan Ramadan ini juga akan membuat pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi, khususnya dari Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, yakni Zakut Holil Qomas, bahwasanya untuk berdasarkan hasil dari sidang isbat yang telah dilaksanakan, 1 Ramadan jatuh pada esok hari, yakni 13 April 2021. Itu artinya mulai malam hari ini seluruh umat muslim, tidak hanya Muhammadiyah yang mengumumkan lebih awal Ramadan 1442 Hijriah yang jatuh pada esok hari, namun seluruh umat muslim di Indonesia saat ini bersatu untuk sama-sama sedikit bernafas lega juga, karena memang Menteri Agama melalui surat edaran sudah menjelaskan bahwasanya memperbolehkan dengan syarat protokol kesehatan. Tadi kita sudah simak bersama himbauan yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwasanya pelaksanaan sholat tarawih ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, lalu juga pembatasan sebanyak 50% kuota di masjid ataupun juga musola. Tentunya kita himbau bagi Anda yang akan menjalankan ibadah sholat tarawih malam hari ini untuk bisa berwudu di rumah, menggunakan sajadah ataupun mukena secara pribadi, dan juga tentunya berjaga jarak. Ini sangat penting diterapkan di tengah Ramadan kedua kalinya di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita berharap tentunya pandemi ini segera berakhir. Kita berdoa bersama di bulan suci atau bulan yang penuh berkah ini, Herdina dan juga saudara, untuk sama-sama menguatkan umat muslim, sama-sama berdoa dan memohon untuk bisa terhindar dari COVID-19. Dan tentunya saat ini sudah berakhir untuk sidang isbat, rangkaian dari sidang isbat yang tadi sudah diberikan pernyataannya oleh Menteri Agama secara langsung. Herdina, selamat menjalankan ibadah tarawih bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Kembali ke Anda. Baik, Jaya, terima kasih dan juga selamat menjalankan ibadah tarawih juga untuk Jaya dan juga untuk saudara-saudara semua yang akan menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sekali lagi terima kasih Ardianto Wijaya melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama. Baik, kami akan lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini. Tadi sesuai yang sudah disampaikan juga oleh Ardianto Wijaya melalui laporannya. Tadi kita juga saksikan bersama Menteri Agama Yakut Holil Qomas menyampaikan ataupun mengumumkan hasil dari sidang isbat bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 13 April 2021 atau besok. Dan selain tadi saya sudah terhubung bersama dengan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, saya juga saat ini telah terhubung bersama dengan Wakil Sekretaris PBNU, ada Imam Pituduh. Selamat malam, Gus Imam. Assalamualaikum, Nina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat. Ya, sehat-sehat ya, Gus. Untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ini posisi saya lagi di Jawa Timur, habis mantau teman-teman lagi Ru'yatul Hilal tadi. Persiapan juga ya. Kita semuanya bisa melihat hilal. Baik. Dan ini kita bisa memulai puasa kita besok bersama-sama, kompakan ini semuanya. Baik, ya, bersama-sama kita akan song-song besok Ramadan. Dan nanti saya juga tentu akan bertanya juga kepada Gus Imam sejauh mana sebetulnya kesiapan teman-teman semua dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan di mana ada prokes yang harus ditetapkan begitu ya. Tapi kita harus bahas nanti usai jeda berikut. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kami membahas mengenai hikmah Ramadan di tahun vaksinasi seperti yang tadi sudah diumumkan juga oleh pemerintah seusai melakukan sidang isbat bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 13 April atau pada hari Selasa besok. Saya akan kembali bersama dengan 2 narasumber kami malam hari ini. Saya ke Pak Amirsyah Tambunan terlebih dahulu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Pak, kalau kita bicara soal hikmah Ramadan ini menjadi tahun kedua bagi kita umat muslim, tidak saja di Indonesia tapi juga umat muslim di seluruh dunia. Pada tahun ini kita masih akan berpuasa di tengah ujian pandemi COVID-19. Bagaimana hikmah ataupun makna Ramadan tahun ini menurut Pak Amirsyah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa yang dimuliakan dirahmati Allah, wabil khusus Mas Imam dan kita semua yang hadir dalam kesempatan ini. Saya pertama ingin memaknai bahwa ibadah Ramadan tahun ini memiliki keistimewaan yang berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Tahun lalu kita tahun pertama mengalami pandemi COVID-19, tentu tahun ini kita sudah punya pengalaman yang berharga, sehingga ketika menjalankan ibadah puasa, kita terasa memang agak lebih ringan, lebih enteng ya, karena pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga bagi kita semua. Oleh karena itu ada 2 hal yang ingin saya fokuskan. Pertama, bahwa Ramadan tahun ini memang kita harus terus-menerus memperkuat 3 hal ya di tengah pandemi ini. Saya sering mengatakan wajib iman, yang kedua wajib aman, dan yang ketiga wajib imun. Wajib iman ini terkait dengan kewajiban kita memperkuat iman dan takwa di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang beriman itu dia harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa panggilan ibadah puasa itu merupakan satu kewajiban sekaligus kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena dengan menjalankan ibadah puasa kita butuh melatih, kita butuh sabar, kita butuh tekun dalam menghadapi berbagai ujian. Kalau kita sudah sanggup menghadapi berbagai ujian di antara pandemi ini, maka kita menjalankan ibadah puasa ini dengan tenang, penuh kekhusyuan, penuh dengan kegembiraan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak tenang, tidak siap menerima ujian atau cobaan pandemi ini, maka kita akan merasa sangat berat sekali. Ya. Nah, oleh karena itu kebersamaan kita berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kata pepatah, yaitu kita semua umat Islam ya harus bahu-membahu. Kita semua umat Islam harus meningkatkan kebersamaan dalam bentuk kepedulian, membantu sesama, bagi yang nasibnya beruntung, bagi yang ekonominya memiliki berkelebihan, tolong dibantu saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ini salah satu hikmah yang kita harus lakukan. Jadi ada 2 dimensi. Pertama dimensi spiritual, meningkatkan iman dan takwa, dan yang kedua adalah dimensi sosial, yaitu hablum minan nas, yang 2 ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena itu hikmah Ramadan di tahun vaksin ya, tahun vaksin ini maksudnya tahun di mana kita harus menuntaskan vaksinasi yang Fatwa MUI sudah menegaskan, Fatwa nomor 13, ya. Fatwa nomor 14, bahkan ini baru saja kita luncurkan Fatwa yang terakhir 24 2021, khusus Fatwa 13 itu terkait dengan hukum dari vaksin yang sudah kita berikan, yaitu Sinovac yang halal, thayyib untuk digunakan, dan alhamdulillah
ini di Indonesia sudah berjalan sejak Januari. Saya termasuk vaksin pertama 13 Januari di Istana, dan Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah 4 kali ya kita melakukan di kantor sekretariat. Dan ya, baik. Artinya juga kita akan terus melakukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Ya, sehingga artinya juga tadi disebutkan bahwa bisa mencapai 7%. Baik, Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan ataupun memfatwakan bahwa vaksin atau pelaksanaan vaksin di tengah puasa tidak membatalkan puasa, begitu ya, Pak Amir Syah? Ya, betul. Jadi kita sudah juga meluncurkan fatwa bahwa pelaksanaan vaksin di bulan puasa diperbolehkan, tidak membatalkan ibadah puasa dengan 2 cara. Pertama, kalau kondisi seseorang dalam keadaan kurang segar bugar, dalam keadaan lemas, maka pilihannya boleh di malam hari setelah berbuka puasa, gitu ya. Nah, kalau dia mampu, kelihatannya nggak ada masalah, di pagi hari monggo silakan divaksinasi karena tidak membatalkan ibadah puasa. Baik, Pak Amir Syah. Ya, saya izin beralih ke Gus Imam. Pertanyaan saya sama Gus, karena ini kan tentu juga tadi disebutkan oleh Pak Amir Syah bahwa di tahun kedua ini, tahun pertama lalu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita, dan tahun ini tentu ada 2 dimensi tadi, dimensi ketakwaan dan juga dimensi sosial untuk memaknai Ramadan tahun ini. Bagaimana menurut Gus Imam? Sepakat dengan itu? Ya, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul syam. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan penuh hikmah dan penuh keajaiban yang Allah berikan kepada spesial umat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya puasa itu telah diwajibkan tidak hanya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi umat-umat sebelumnya juga sudah diwajibkan puasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sekjen MUI, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi generasi dan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sudah diwajibkan puasa. Ya. Nah, ini artinya mengisyaratkan kita ini bukan hanya sekedar bagaimana menjalankan puasa itu dalam terminologi siam saja. Siam itu artinya mencegah makan dan minum, mencegah yang hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi bagaimana kita tingkatkan ke level berikutnya yang namanya saum. Saum itu imsak hawa nafsu. Ya. Jadi menahan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu apa? Ya hawa nafsu menyebarluaskan hoax, teror, ajaran-ajaran yang radikal dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itu bisa membatalkan puasa. Jadi puasanya bukan hanya puasa hanya sekedar menahan lapar dan minum, menahan dahaga saja, tetapi lebih dari itu. Yang kedua, yang paling penting lagi yang harus kita pahami, hikmahnya Ramadan kali ini adalah Ramadan itu sebenarnya puasa itu adalah bagian yang Rasulullah pernah sampaikan. Sumu tasihu. Jadi kalau kita itu berpuasa pasti akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya benar. Ya. Nah, ini selaras dengan ilmu kesehatan modern juga. Kalau orang berpuasa itu selama kurang lebih 12 sampai 16 jam, maka sel yang ada di tubuhnya itu akan memperbaharui diri. Jadi selnya yang rusak akan dimakan oleh sel yang lain dan akan tumbuh dengan sel yang baru. Nah, ini artinya hikmahnya selama kita berpuasa ini bukan untuk semata-mata ini kepada Allah, tapi dedikasinya sebenarnya untuk manusia itu sendiri. Karena manusia itu diberi kesempatan selama 1 tahun dengan puasa Ramadan ini bisa menyehatkan dirinya lagi. Biasanya roda gilingannya diputar terus, nah selama 1 bulan ini diistirahatkan dan kemudian memperbaharui diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, sesungguhnya ini adalah bulan puasa yang menurut saya yang harus kita tingkatkan solidaritas sosialnya. Jadi PSBB, peningkatan solidaritas sosial berskala besar. Jadi bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi peningkatan solidaritas sosial berskala besar. Kenapa? Karena bersedekah di bulan Ramadan ini, sedekahnya pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa proposal kita selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini jangan sampai ketinggalan. Ya. Karena kalau kita hanya sekedar menjaga imun, aman itu cukup, tapi lebih dari itu kalau bisa kita tingkatkan lagi apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mintakan di bulan Ramadan ini, karena tidak ada doa satupun yang ditolak di bulan Ramadan ini. Jadi kita semuanya harus berdoa. Jadi selain sumu tasihu, puasa itu as-shaum itu junnatun.
Nah, Junatun itu benteng, bagaimana membentengi diri kita dari hawa nafsu, membentengi diri kita dari penyakit, membentengi kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan juga membentengi diri dan bangsa dan negara kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Nah, di luar itu, puasa itu istimewanya, pahalanya itu langsung Allah yang memberikan. Jadi Mbak, orang boleh pahala-pahala yang lain itu walahu ajzi, kata Allah. Kalau ibadah yang lain itu nggak langsung Allah yang memberikan, tapi ini Allah sendiri walahu azzi. Ya. Jadi Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya itu. Artinya jangan sia-siakan Ramadan ini, meskipun dalam situasi yang masih pandemi tetap kita patuhi protokol kesehatan, tapi jangan lupa juga ada dua ini yang paling harus dijaga. Pertama, al-wahmu nisfudda, kata Ibnu Sina, ahli kesehatan dan ilmu kedokteran modern. Dalam Islam diketahui al-wahmu nisfudda. Jadi ketakutan, kekhawatiran yang berlebih itu adalah separuh dari penyakit. Tetapi as-sabru nisfuddawa. As-sabru atau kesabaran itu adalah separuh dari penyembuhan atau kesembuhan. Kalau kita sedang dilanda wabah seperti ini, maka yang harus ditingkatkan adalah imunitas kita dengan menjaga protokol, dan sekaligus kita harus percaya diri dan husnudzon dengan Allah. Happiness-nya itu harus ditingkatkan. Ya, jadi Human wajib happiness index-nya itu harus ditingkatkan. Nah, ini yang paling dan penting. Iman tadi ya, Gus, bukan ya. Hanya ya, artinya begitu besarnya pahala di bulan suci Ramadan ini, sehingga tentu semua umat muslim bersukacita menyambutnya. Dan juga yang menarik, Majelis Ulama Indonesia pun menyebutkan ataupun menegaskan bahwa COVID-19 tidak boleh dijadikan alasan sebagai penghalang ibadah Ramadan. Tapi di satu sisi tadi juga disampaikan oleh Menteri Agama bahwa akan ada pembatasan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana seharusnya nanti penerapannya menurut Majelis Ulama Indonesia? Ya, jadi ada dua ya. Pertama, bahwa seperti yang disebutkan oleh Menteri Agama tadi, daerah-daerah yang sudah dinyatakan zona hijau, bersih, karena daerah itu memang merupakan daerah yang bisa dipastikan dan dinyatakan oleh pihak yang otoritatif. Ya, setelah di tracing misalnya tidak ada satupun yang terkena COVID. Sama ketika kalau kita berada di rumah kita sudah bersih, setelah dikatakanlah di antigen, maka kita ya berjamaah sebagaimana biasa, sehingga demikian juga jamaah-jamaah kita yang sudah betul-betul clear ya, and clean dari pandemi COVID. Nah, tentu hal yang kedua, kalau masyarakat itu dinyatakan zona hijau merah, zona merah itu misalnya terbukti bahwa ada sejumlah anggota masyarakat kita yang terkena COVID, maka ini harus ekstra hati-hati ya. Ekstra hati-hati maksudnya betul-betul harus jaga jarak yang aman, seperti kalau ada anggota keluarga kita di rumah yang sedang katakanlah isolasi mandiri misalnya, ya, maka dia harus hati-hati betul untuk menjaga jarak, namun jangan ditakutin. Nah, ini yang seringkali anggota keluarga kena, ada isolasi mandiri di rumah, ditakutin, dijauhi, nggak boleh, nanti malah menimbulkan stres. Biasa-biasa aja lah, gitu aja ya, biasa-biasa aja, dan itu jangan dianggap aib, jangan ada stigma, itu nggak boleh. Harus dihibur keluarga. Bagaimana cara menghiburnya? Sajikan makanan yang baik, berikan pelayanan yang baik, sehingga apa, dengan demikian ya, seorang yang terkena katakanlah OTG gitu ya, itu dia merasa happy gitu. So, kalau orang itu stres, maka dia akan menurunkan imunnya yang luar biasa itu ya. Baik. Nah, maka itu para pemirsa, kita sekali lagi mengajak masyarakat menyikapi pandemi COVID ini dengan penuh optimisme, bahwa ini ujian yang memang harus sabar, tabah kita menghadapinya. Insya Allah pandemi COVID ini akan segera berakhir. Iya, optimis gitu, namun tetap waspada dan tidak ketakutan berlebih begitu ya, apalagi sampai menimbulkan stigma negatif. Nanti saya akan tanyakan juga kepada Gus Imam usai jeda, bagaimanakah sebetulnya kesiapan umat muslim di masjid-masjid dalam menerapkan protokol kesehatan ini, terlebih ada antusiasme di sana untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kami akan kembali, saudara, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini terkait dengan hikmah Ramadan di tahun vaksinasi. Saya sekarang menuju ke Gus Imam Pituduh, Wakil Sekretaris PBNU. Tadi Gus Imam menyebutkan saat ini berada di Jawa Timur dan tadi juga sedang bersama dengan para umat muslim yang ada di sana begitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa tahun ini tahun kedua kita menjalani ibadah puasa dan juga antusiasme warga barangkali untuk beribadah juga lebih tinggi begitu karena sudah ada pengalaman di tahun yang lalu. Bagaimana menurut pengamatan Gus Imam kesiapan dari masjid-masjid di wilayah Jawa Timur saja misalnya dalam menghadapi penerapan protokol kesehatan ini? Alhamdulillah masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia selalu taat pada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi nggak ada sebenarnya yang melawan pemerintah. Anjuran-anjuran pemerintah ini sebenarnya sangat ditaati. Dan yang paling penting lagi jangan lupa berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat juga punya kearifan-kearifan untuk menjaga kesehatan itu. Nah, salah satunya sebenarnya kalau tradisi di kita ini Mbak, sebelum datangnya bulan Ramadan, masjid-masjid itu pasti dibersihkan, surau-surau itu pasti dibersihkan. Jadi kalau ada tradisi ruahan itu di masyarakat itu bukan hanya sekedar ziarah kubur, tetapi membersihkan tempat-tempat ibadah dan kemudian membersihkan diri untuk bersiap-siap masuk di bulan Ramadan. Artinya yang dipersiapkan bukan hanya secara fisik, psikologis juga, dan juga yang disiapkan juga bukan hanya individual tetapi institusional, tempat-tempat keramaian, tempat-tempat ibadah itu semuanya sudah diupayakan untuk membersihkan diri dan dibersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang paling penting lagi masyarakat sebenarnya sudah punya sistem sosial yang ini harus dikuatkan lagi oleh pemerintah. Apa sistem sosial yang ada di masyarakat? Sistem sosial yang ada di masyarakat ini masyarakat menjauhi jangan sampai terjadi social distrust. Di tengah pandemi, bagaimana social distrust ini jangan sampai terjadi, saling mencurigai, saling memberikan stigma buruk terhadap yang sakit. Tidak, ternyata masyarakat di bawah terutama dengan solidaritas masjid ini sudah banyak yang berkembang, kemudian masjid-masjid ini menjadi center of activity untuk penyelamatan korban COVID dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi solidaritas sosial yang di masjid-masjid ini semakin semarak dengan adanya semisal teman-teman yang tidak beruntung, yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau setiap hari Jumat masjid-masjid hampir di seluruh Indonesia memberikan makan gratis kepada warga sekitarnya yang hadir di sholat Jumat. Nah, yang paling penting selain tadi menjaga jangan sampai social distrust itu terjadi, bagaimana menjaga mental healthiness. Jadi kesehatan mental ini jangan sampai kemudian dilupakan. Kesehatan mental ini menjadi penting ujung tombak dari menjalankan ibadah maupun menjalani kehidupan kita di tengah situasi pandemi. Kenapa itu wajib? Karena kalau mental kita tidak kita jaga, kita udah down duluan tadi. Al-wahmu nisfudda. Jadi kalau kita khawatir berlebihan itu kita sudah sakit duluan. Orang belum tentu kena COVID karena batuk dan karena flu ringan aja karena dia ketakutan berlebihan. Jadi dia kemudian harus diisolasi ke rumah sakit. Padahal setelah itu dipulangkan nggak ada masalah. Nah, yang paling penting dua hal itu harus dijaga. Social distrust jangan sampai terjadi. Mental healthiness, penyakit mental ini jangan sampai juga melanda di masyarakat. Yang paling penting lagi di luar dua hal itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan sosial media kita sebagai wahana kita untuk silaturahim lebih dekat. Jadi bukan semakin jauh, tapi dengan media sosial ini bagaimana mendekatkan silaturahim kita menjadi lebih akrab menggunakan era baru dengan cara-cara baru. Nah, ini kira-kira Mbak yang harus dilakukan. Ramadan semakin indah Mbak, bukan kemudian semakin tidak indah. Ramadan bisa menggema di mana-mana secara maya maupun secara offline. Nah, ini dua-duanya bisa omni channel bisa digunakan Mbak. Iya, dua hal tadi menjadi penting. Namun juga yang tidak kalah penting sebetulnya kan juga antisipasi dari kita bersama begitu ya. Di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, di sholat Jumat itu mungkin juga sudah harus menjaga protokol kesehatan, tapi di bulan Ramadan ibadahnya menjadi lebih intens karena pelaksanaan ibadah itu kan tiap hari begitu ya. Nah, kira-kira masjid-masjid ini harusnya mengawasi jamaahnya, lalu kemudian prosedur yang harus dilakukan, apakah itu sudah ada kesepakatan bersama antar masjid, antar pengurus masjid, atau bagaimana koordinasinya selama ini, Gus? Ya, pengurus masjid rata-rata ketika mau sholat Jumat contohnya itu biasanya ada istilahnya
ngukur suhu aja di setiap tempat itu ada Mbak dilakukan. Dan yang kedua mau masuk masjid itu diukur suhunya bagaimana, coba bayangin kurang protap gimana. Dan yang kedua masyarakat sudah disiplin menggunakan masker, ke masjid pun menggunakan masker. Nah ini yang luar biasa yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa masyarakat ini punya kearifan dan kesalehan sosial, dan kearifan ini bisa diketok tularkan kemana-mana. Bukan hanya Gus? Itu Mbak, ya. Kalau di masyarakat kita yang berkembang, setiap malam itu biasanya mereka saling menyebarluaskan Jennifer Mbak, jeruk nipis peras. Jeruk nipis peras sebagai minuman yang saling untuk menjaga kesehatan sesama masyarakat. Bukan Jennifer dalam artian negatif ya. Jennifer jeruk nipis peras. Jeruk nipis peras ini bisa menjaga kesehatan masyarakat. Nah ini saling berbagi, biasanya berbagi jahe, berbagi lengkuas. Bahkan selama 1 tahun ini banyak masjid-masjid yang menjadi tempat tempat untuk nanam tanaman obat, yang itu kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan imun. Nah ini yang paling penting. Ya, jadi sebetulnya semangat gotong royong, semangat solidaritas itu juga sebetulnya sudah ada sejak dulu ya. Tidak saja di bulan suci Ramadan, tapi juga setiap hari sebetulnya sudah kita lakukan. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan. Begitu ya Gus Imam ya. Baik, apalagi kalau melihat ini Mbak, kalau melihat masyarakat kita yang ada di Indonesia ini sudah sangat arif sebenarnya dengan hal-hal yang tadi, sebagai negara mega biodiversity yang punya keanekaragaman hayati banyak, ini sudah biasa menghadapi pandemi kayak begini ini. Yang perlu diberikan adalah ruang kepercayaan pada masyarakat. Baik, saya ke Pak Amir Syah dulu, ke Sekjen MUI. Ini bagi daerah-daerah yang mungkin sudah berada di zona hijau, barangkali sudah lebih merasa tenang untuk menjalani ibadah. Bagaimana dengan teman-teman kita yang masih di daerah yang berada di zona merah, Pak? Dan mungkin ada pembatasan. Bagaimana mengisi kegiatan di bulan Ramadan? Apa yang harusnya bisa dilakukan? Namun tetap kita menabung pahala begitu. Ya. Jadi contoh misalnya saya tinggal di Tangerang Selatan, ya Provinsi Banten. Ya. Saya beberapa kali sholat berjamaah seperti di Masjid UIN, ya, kemudian di masjid dekat rumah Al-Ittihad, itu masjidnya gede-gede, tampungan jamaahnya banyak sekali. Tapi masyarakat itu memang sudah punya kemandirian untuk mengawasi dirinya, untuk menjaga dirinya masing-masing, dengan menggunakan protokol kesehatan seperti mengukur suhu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah itu aja kalau dilakukan secara konsisten, menurut hemat saya sudah merupakan bagian dari masyarakat saling percaya ya. Jadi jangan di antara masyarakat saling curiga, saling distrust. Nah ini yang tidak boleh. Ya. Nah oleh karena itu kepercayaan masyarakat ini harus kita pelihara, kita pupuk, kita tingkatkan, kita berikan motivasi yang kuat. Oleh karena itu, para penceramah, para khotib, para mubalik, itu harus terus-menerus mengingatkan masyarakat. Sebab dengan diingatkan, adin nasihat ya, Islam agama itu adalah agama nasihat. Karena begini, kalau nggak setiap saat kita berikan nasihat, kita tidak ingatkan, mungkin lalai, atau mungkin dia menganggap enteng gitu ya. Atau mungkin dia merasa sudah aman. Jangan sampai kita merasa terlalu percaya diri, kemudian loss, tidak menggunakan protokol kesehatan. Nanti bisa takabur juga itu namanya. Iya. Lalu takabur, jangan sombong, tapi teruslah menjaga diri karena itu bagian dari nilai-nilai ketakwaan. Itu pertama. Yang kedua, Mbak, saya sering mengingatkan bahwa dimanapun, kapanpun, di masjid manapun ya, kalau kita berjamaah di sana, itu memang saya bilang masjid harus menjadi contoh. Jadi harus dia menjadi uswah hasanah ya. Bahkan bila perlu Dewan Masjid Indonesia yang kebetulan ketua umum oleh mantan Wapres Pak JK ya, itu harus memberikan apresiasi penghargaan kepada masjid-masjid yang secara patuh melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Sebab itu harus diapresiasi. Ya, kita kan selama ini kurang mengapresiasi ya usaha-usaha di antara kita. Jadi malah cenderung menyalahkan. Itu kan tidak boleh. Dia harus mengapresiasi supaya apa? Supaya ada rasa gembira, ada rasa bahwa dia memang diperhatikan, dihargain. Ya kalau misalnya ada yang kurang, tolong kita ingatkan, tolong kita tingkatkan. Baik.
Pak, Nah, begitu juga di sisi lain, ya di sisi lain Pak Amirsyah, kita juga tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang dalam kondisi tidak beruntung karena sedang ditimpa musibah bencana. Ada yang tertimpa bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian juga di Malang, Jawa Timur dan sebagainya. Bagaimana agar saudara-saudara kita ini tetap bisa beribadah, tetap bisa menjalani ibadah puasa yang mungkin dengan kendala tidak bisa ke masjid begitu? Ya, jujur ya, memang di tengah pandemi COVID ini kita terus merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita itu ya. Karena itu kita harus turut prihatin ya. Kami dari Majelis Ulama Indonesia, saya kira sama di teman-teman Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas lain, kita terus mengumpulkan donasi untuk berbagi sesama ya. Begitu juga baru saja kita ditimpa musibah seperti NTT ya, begitu juga di Malang. Nah, ini semua merupakan ujian yang ujian ini tentu ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya ya, bahwa kita yang sekarang sedang merasa apa itu ya, berkelebihan, maka kita harus berbagi kepada yang berkekurangan. Nah, itu namanya bahwa kita hidup bersama gitu. Jadi bukan kita karena kita merasa sudah lebih dari cukup, kemudian kita pun tidak peduli kepada sesama. Itu malah kehidupannya kurang bersyukur. Karena itu yang dimaksud dengan syukur itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu artinya orang-orang yang berbagi sesama, ya, itu tanda rasa syukur. Dia memberikan apa yang dimiliki kepada sesama. Karena itu pemberian itu namanya terima dan kasih. Jadi kita terima honor kita dari satu kesempatan, kita kasih lagi. Itu namanya terima dan kasih, gitu kan? Jadi jangan sampai wajib itu, Pak. Wajib itu, terima kasih. Iya, jadi jangan sampai apa yang kita terima, apakah honor, gaji, kita tumpuk begitu saja, itu namanya tidak terima kasih. Itu namanya justru sebaliknya, ya tidak bersyukur gitu. Begitu, Imam, kita akan sambung lagi nanti, tapi kembali kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama Indonesia Bicara. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita sampai pada segmen terakhir perbincangan malam hari ini terkait dengan hikmah Ramadan di tahun vaksinasi. Saya sekarang ke Gus Imam Pituduh, Wakil Sekretariat PBNU. Gus Imam, ini terakhir tadi disebutkan juga bahwa penting peran ulama, juga peran ormas untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada umat muslim bahwa di bulan suci Ramadan ini ada banyak hal yang harus dikedepankan, termasuk diantaranya iman, aman, dan imun tadi dan juga solidaritas. Nah, untuk saudara-saudara kita juga yang saat ini tadi pertanyaan saya yang sama kepada Pak Amirsyah yang sedang ditimpa bencana dan tidak bisa menjalani ibadah seperti kita yang saat ini berada dalam kondisi baik-baik saja begitu. Bagaimana teman-teman di Ormas menyikapi hal ini? Ya, teman-teman di semua ormas keagamaan saya yakin kepedulian terhadap bangsa ini adalah sangat tinggi. Jadi kita ini punya semangat tadi terima kasih kata Pak Sekjen MUI tadi, terima dan kasih, dan gotong royong, tolong menolong. Saya pikir semangat ini semangat yang menjadi khasanah dan kekhasan masyarakat Indonesia. Nggak usah khawatir, ini masih ada dan berkembang di masyarakat. Yang harus ditingkatkan adalah di tengah bulan Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan 3P, Mbak. People, planet, dan profit. Solidaritas ke people artinya bagaimana kita mendorong solidaritas sosial kita kepada sesama masyarakat kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong, deritanya kita ringankan kalau ada yang menderita, kena bencana maupun kena wabah, maupun kena penyakit, maupun kena persoalan yang lainnya, harus kita tingkatkan solidaritas sosial kita. People-nya di situ harus ditingkatkan. People yang kedua, bagaimana kita juga meningkatkan solidaritas kita kepada planet. Planet itu artinya solidaritas kita terhadap lingkungan dan alam kita harus tinggi. Jadi kalau kita sebagai manusia saja hanya peduli terhadap manusia saja, belum khalifah fil ard itu belum sempurna. Tugas kita adalah menjaga juga alam semesta ini yang Allah ciptakan, Allah mandatkan kepada kita manusia. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah itu bukan hanya manusia, tapi
people, planetnya juga harus dijaga. Nah, P yang ketiga adalah profit. Nah, profit ini bagaimana kita juga harus menggerakkan solidaritas ekonomi. Ekonomi gotong royong masyarakat juga harus digerakkan. Kenapa demikian? Karena negara ini akan bisa tumbuh dan berkembang dan dari terpaan bencana krisis ekonomi global hanya dengan ketika masyarakatnya mempunyai kekuatan ekonomi yang berbasis mikro. Jangan ngandalkan makro saja. Jadi bagaimana ekonomi mikro ini harus didorong supaya masyarakatnya tumbuh dan berkembang. Nah, solidaritas sosial yang bertumpu pada people, solidaritas lingkungan hidup dan ekologi ini penting juga yang bertumpu pada planet, dan yang profit yang bersolidaritas yang bertumpu kepada bagaimana kita mendorong solidaritas ekonomi bisa bergerak di masyarakat. Nah, ini momentum Ramadan jangan sampai dilupakan. Terutama tadi perintahnya Ramadan itu perintah juga untuk berbangun solidaritas antar agama. Jangan lupa. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi di situ ayat di awalnya saja sudah mengajarkan solidaritas dan toleransi antar umat beragama itu. Jadi kalau kita berpuasa terus nggak toleran secara beragama itu belum berpuasa belum menjadi la'allakum tattaqun. Artinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang kuat, penyakit wabah ini adalah satu keniscayaan, ini sunatullah, dan bagaimana cara menghadapinya ini yang paling penting. Jadi pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat, kelompok agama, dan juga bersama dengan seluruh stakeholder bangsa ini untuk bersama-sama mendorong kita keluar dari krisis yang kita hadapi bareng-bareng, Mbak. Itu kira-kira, Mbak. Dan ayo kita dengan semangat Ramadan ini kita bareng-bareng bangkit dari krisis yang sedang kita hadapi bersama-sama. Terakhir dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Pak Amir Syah Tambunan, apa yang bisa disampaikan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar meningkatkan ibadah tentu di bulan suci Ramadan, tapi juga menjaga bersama agar penularan pandemi COVID-19 tidak kemudian malah semakin meningkat begitu? Ya, kami dari Majelis Ulama Indonesia secara sungguh-sungguh terus-menerus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan literasi, edukasi, dan sosialisasi. Literasi itu bisa dilakukan melalui khotbah, bisa melakukan dengan majlis taklim, ceramah-ceramah, kultum di masjid-masjid. Nah, ini bagian dari sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu, masyarakat dimanapun berada, terus terang, kami sekali lagi ingin terus-menerus mengajak kita semua bersama-sama. Mari, kebersamaan ini adalah lahir dari rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi di pandemi COVID ini kita terus-menerus melakukan protokol kesehatan. Satu lagi saya ingin tambahkan, selain 3 kewajiban tadi, kewajiban iman, aman dan imun, juga saya menyampaikan 5 sehat, 6 sempurna. 5 sehat itu ialah pakai masker, kemudian yang kedua adalah cuci tangan yang sesering mungkin, yang ketiga jaga jarak yang aman, yang keempat adalah istirahat cukup, olahraga, jangan panik, dan yang kelima, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih kemenangan, yaitu membimbing hawa nafsu kita, teruslah berdisiplin karena ibadah puasa, menegakkan disiplin, buka bersama, sahur bersama, kemudian imsak bersama. Mari kita jadikan disiplin sebagai habit kita, sehingga kita menegakkan protokol kesehatan. Baik, Pak Amir Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, dan juga Gus Imam Pituduh, Wakil Sekretaris PBNU. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Sehat selalu dan juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, dan saudara, demikian perbincangan kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Dan tentu saja selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang umat muslim di tanah air. Selamat malam, sampai jumpa.
bulan suci yang penuh berkah dan ampunan, kami hadirkan konser Marhaban Ya Ramadan. Menampilkan